Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel. Berbagi tidak akan membuat rugi. Pada kesempatan kali ini Iyo Irwan ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mendukung channel Iyo Irwan ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Subscribe sekali untuk selamanya. Baik teman-teman semuanya, seperti judul dalam video kali ini, Iyo Irwan akan membahas atau memberikan contoh tentang rancangan asesmen awal non-kognitif untuk mengidentifikasi gaya belajar peserta didik. Nah, tentunya asesmen ini akan kita lakukan sebelum kita memulai pembelajaran, sehingga kita bisa mengetahui gaya belajar peserta didik, sehingga kita dapat membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai kebutuhan peserta didik. Baik, langsung saja ya teman-teman, kita buka. Di sini ada rancangan asesmen awal non kognitif identifikasi gaya belajar peserta didik. Nah, ini hanya sekedar contoh. Di sini nanti akan tampilkan kisi-kisi asesmen awal untuk non kognitif, kemudian juga instrumen dan bagaimana nanti cara menggunakan instrumen tersebut. Ini juga contoh yang Iyo Irwan dapatkan dari hasil pendidikan atau pelatihan, sehingga ini sebenarnya bukan buatan Iyo Irwan sendiri, hanya dengan menggunakan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Baik teman-teman, kita mulai di sini. Kita mulai ini pertama Iyo Irwan tambahi cover biar agak beda. Kemudian di sini rancangan asesmen awal non kognitif identifikasi gaya belajar, ini untuk SD kami, SD Negeri 1 Tembursari. Untuk fasenya adalah C, kelas 5. Dilaksanakannya adalah sebelum memulai proses pembelajaran dan tujuannya adalah untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Selanjutnya di sini kita lihat rancangan asesmen awal non kognitifnya. Kita lihat kisi-kisinya. Nah, di sini tujuannya kita ketahui adalah mengetahui gaya belajar. Deskripsinya ini gaya belajar itu kan ada 3 ya. Ada gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Dimana gaya belajar visual nanti akan cenderung untuk melihat seperti gambar, grafik, atau yang lainnya yang bisa dilihat dengan mata. Di sini dijelaskan adalah gaya belajar yang lebih menonjolkan siswa dalam bidang visual. Nah, di sini bisa dengan melihat gambar maupun video. Nah, ini ciri-ciri anaknya yang gaya belajar visual itu cenderung rapi pada penampilan, berbicara cepat, sering membuat coret-coret, teliti, tidak mudah terganggu, kemudian lebih suka membaca. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah gaya belajar auditory. Nah, ini adalah gaya belajar yang lebih cenderung pada atau menonjolkan fungsi pendengarannya daripada yang visual atau yang dilihat. Anak-anak dengan gaya belajar auditory ini lebih paham jika sudah mendengar, entah itu ceramah dari guru ataupun mendengar hasil rekaman pribadi. Jadi dia anak-anak ini pasti adalah anak yang suka mendengarkan ketika guru menjelaskan. Ciri anak gaya belajar auditory ini terkesan independen dan unggul dalam kecerdasan interpersonal. Kemudian ini lebih senang mendengarkan daripada untuk membaca. Nanti di bagian ini nanti diedit ya. Kemudian gaya belajar kinestetik atau kinestis. Nah, ini adalah gaya belajar yang memanfaatkan gerak tubuh. Nah, siswa dengan tipe ini
sangat tidak beruntung jika besar dalam lingkungan yang tidak dapat memahami mereka. Nah, ini siswa yang akan menangkap informasi secara total jika harus dipaksa untuk duduk diam itu tidak bisa. Jadi biasanya anak kinestetik itu cenderung untuk menggerakkan tubuhnya, memainkan apapun. Biasanya kadang-kadang anak kinestetik itu suka memainkan tangannya untuk mukul-mukul meja. Nah, biasanya lebih lamban dari gaya yang lain dan sering ekspresif dan penuh gerak jika berbicara atau berinteraksi. Jadi kalau berbicara pun mungkin akan menggerakkan tangannya dan tidak bisa diam ini anak kinestetik. Nah, ini ada 3 asesmen, ini pilihan 1. Kemudian yang di sini ada pilihan 2. Kemudian yang terakhir ini ada pilihan 3. Nah, jadi nanti silahkan menggunakan salah satu dari instrumen ini, boleh yang pilihan 1, boleh yang pilihan 2, dan boleh yang pilihan 3. Silahkan. Nah, ini tentunya ada petunjuknya bagaimana menggunakan instrumen ini yang berbentuk kuesioner. Nah, di sini bagaimana cara menggunakan instrumen ini dijelaskan di poin terakhir. Nah, di sini di lembar analisis dan rekomendasi. Nah, ini kita lihat skor jawaban A itu berapa banyak dari soal tersebut, jawaban C juga berapa banyak, B, C. Nah, kemudian jika lebih banyak yang A, maka ini adalah gaya belajar visual. Nah, ini rekomendasinya seperti ini. Kalau lebih banyak jawaban B, maka anak tersebut adalah auditory. Sedangkan jika jawaban yang paling banyak C itu adalah gaya belajar kinestetik. Nah, kemudian bisa saja terjadi antara jawaban A, B, C itu ternyata berimbang. A dan B sama, B dan C sama, A dan C sama. Nah, itu bisa terjadi, berarti anak tersebut memiliki gabungan gaya belajar. Nah, misalnya A dan B itu sama banyak atau hampir berimbang, maka gaya belajarnya adalah gabungan visual dan auditory. Sedangkan jika gaya jawabannya A dan C yang berimbang, maka anak tersebut adalah visual kinestetik. Sedangkan kalau yang B dan C berimbang, ini adalah auditory kinestetik. Nah, seperti itu teman-teman tentang contoh rancangan asesmen awal non-kognitif untuk mengidentifikasi gaya belajar. Kalau teman-teman berkenan untuk mendownload, silahkan buka di deskripsi video. Nanti akan Iyo Irwan tautkan link atau tautan yang teman-teman bisa klik sehingga nanti bisa download contohnya ini. Nanti downloadnya dalam bentuk PDF. Silahkan kalau mau diedit diubah menjadi Word, lewat online juga bisa teman-teman. Demikian ya teman-teman contoh untuk rancangan asesmen awal non-kognitif tentang identifikasi gaya belajar peserta didik. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung channel ini agar berkembang. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk selalu mengikuti channel Iyo Irwan, karena akan ada informasi-informasi bermanfaat lainnya. Sampai sekian dari Iyo Irwan, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.